Yang kami hormati Romo, Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adik pia. Teristimewa ibu-ibu Perhimpunan Warakawuri Katolik Santa Monica Cabang Krapyak Semarang Barat. Sebelum saya memulai berdoa malam, akan saya perdengarkan lagu himne Santa Monica. Marilah kita mulai doa pada malam hari ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa kepada Santa Monica. Santa Monica, engkaulah istri dan ibu teladan. Engkau banyak mengenal kegembiraan maupun penderitaan di dalam kehidupan berkeluarga. Berkat kesetiaan dan ketabahan, engkau telah berhasil membawa Patrisius suamimu ke dalam hidup yang beriman, dari sifat keras dan mementingkan diri sendiri. Betapa banyak air mata yang kau curahkan dalam doamu siang dan malam. Demi pertobatan Agustinus putramu terkasih, tak pernah kau tinggalkan putramu itu. Meskipun engkau ditipu dan diabaikannya, namun cinta keibuanmu tetap menyertainya. Ya Santa Monica, jadilah perantara kami, agar kami dapat belajar darimu kesetiaan dalam iman, sehingga dapat saling mencintai dan melayani sesama kami dengan cinta kasih Kristiani.
tolonglah kami agar dapat bersikap bijaksana dan penuh kesabaran dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kami ke arah hidup penuh rahmat. Hiburlah kami dalam saat duka. Mohonkanlah bagi kami semua karunia untuk mencapai hidup dengan rahmat melalui perawan suci Bunda Maria, Bunda Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya akan saya bacakan firman yang diambil dari Injil Santo Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kita bacakan renungannya. Hidup beragama atau beriman mesti berbuah dalam hidup sehari-hari, yaitu hidup damai sejahtera. Injil atau kabar sukacita yang diwartakan Yesus dan diteruskan oleh para rasul dan gereja hingga saat ini adalah jaminan hidup damai sejahtera itu. Paulus mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yesus secara tegas mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Maksudnya ialah untuk memperoleh kemerdekaan dan kebebasan, Yesus menganjurkan agar kita berdamai dahulu dengan musuh dan dengan orang yang tidak kita sukai atau karena sesuatu. Artinya, hidup kita akan bebas dan layak di hadapan Tuhan jika kita saling memaafkan dan berdamai. Kedamaian ini diawali dengan berdamai dengan diri sendiri, baru kemudian dengan sesama dan Tuhan. Tuhan sendiri ingin kita hidup damai dan merdeka dalam kasih-Nya. Ia mengatakan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya,
supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Ya Tuhan, berilah kami hati yang lapang dan pikiran yang jernih, agar kami mampu berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Amin. Akan saya tutup doa malam hari ini dengan litani kepada Santa Monica. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Bunda Maria yang kudus, yang dikandung tanpa noda asal, doakanlah kami dan anak-anak kami. Bunda Maria, Bunda Kristus yang penuh kemuliaan, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, teladan para istri, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, engkau yang mendoakan suamimu yang tidak beriman, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, Ibunda Santo Agustinus, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, guru yang bijaksana, penuntun Agustinus dalam setiap langkah hidupnya, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, engkau yang dengan penuh hati-hati menjaga perilakunya, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, engkau yang pedih dan menderita karena anakmu menjauh dari kebenaran, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, engkau yang dengan tekun memohon bagi keselamatan jiwanya, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, engkau yang tetap berharap walaupun diliputi kepedihan hati dan air mata, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, engkau yang dipenuhi kegembiraan karena pertobatannya kepada Allah, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, engkau yang dengan tenang meninggal dunia setelah memenuhi segala kewajibanmu, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monica, engkaulah perantara yang senantiasa berdoa bagi semua ibu yang berdoa dan menangis sepertimu, doakanlah kami dan anak-anak kami. Dengan perantaraan Santa Monica, semoga Tuhan melindungi anak-anak kami yang tidak bersalah. Semoga Tuhan melindungi anak-anak kami terhadap tipu muslihat setan. Semoga Tuhan melindungi mereka dari perbuatan yang jahat. Semoga Tuhan menjaga karunia rahmat di dalam hati mereka. Semoga Tuhan membiarkan iman Kristiani tertanam kuat dalam hati mereka dan menghasilkan buah berlimpah. Semoga Tuhan menggandakan perantara-Mu pada anak-anak kami yang sedang beranjak dewasa. Semoga Tuhan membuat penyesalan dan pertobatan yang tulus dan sempurna bagi semua orang yang masih hidup dalam dosa berat. Semoga Tuhan membuat semua ibu mampu memenuhi kewajiban mereka secara tekun dan tak henti-hentinya. Semoga Tuhan mempercayakan semua ibu di bawah perlindungan perawan Maria, Bunda Allah. Semoga Tuhan mengharapkan hati putramu tercinta, Santo Agustinus,
sebagai perantara keselamatan anak-anak kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, ampunilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, dengarkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Doakanlah kami Santa Monika, agar kami pantas menerima janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa dan tangisan Santa Monika demi pertobatan anaknya. Bantulah dalam kehidupan kami, agar setiap hari mampu menangisi dosa-dosa kami dan selalu merindukan pertobatan serta pengampunan dari-Mu. Kasihanilah ya Tuhan para saudara-saudara kami yang kini masih terkungkung dalam dosa, agar dengan penuh kesadaran mereka mengakui dosa-dosanya, sehingga kelak bersatu dalam kemuliaan-Mu di surga. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber kehidupan kami dan selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian doa malam yang kami bawakan pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam.